Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji lanjutan kajian kitab Qurratul Uyun, yaitu seputar adabul jima'. Wa fil hadithi, pada salah satu hadis, thalathatun, 3 minal ujzi, dari kelemahan firrajuli, pada seorang laki-laki. Ayyalqa, bertemu ar-rajulu, siapa lelaki, man, pada orang, yuhibbu, yang menyenangi siapa ar-rajul ma'rifatahu, untuk mengenali man, fayufariquhu, lalu berpisah siapa ar-rajulhu pada man, qabla ayya'rifa, sebelum mengetahui siapa ar-rajul ismahu, pada namanya man, wa nasabahu, dan nasabnya man. Ada salah satu hadis, di situ ada keterangan termasuk lelaki yang lemah. Satu, seorang laki-laki ketemu orang yang ia senang mengetahuinya, senang mengenalnya. Ternyata pada satu waktu lelaki ini berpisah dengannya, padahal ia masih belum tahu siapa namanya dan tidak tahu nasabnya. Misal, ada seorang laki-laki bernama Zaid berada pada satu majelis ilmu, ketemu dengan seseorang yang ia senang mengenalnya, senang mengetahuinya. Kemudian ternyata lelaki yang bernama Zaid ini berpisah dengan lelaki yang ia temui. Tapi yang namanya Zaid belum tahu siapa nama lelaki itu dan belum tahu nasab lelaki itu. Model lelaki yang seperti Zaid ini termasuk lelaki yang lemah. Kemudian lelaki yang kedua adalah wa ayyukrimahu, memuliakan, hu, kepada ar-rajul, akhuhu, siapa saudaranya ar-rajul, fayaruddu, lalu mengembalikan siapa ar-rajul karamatahu, pada kemuliaan saudaranya. Contoh, misalnya ada seorang laki-laki bernama Abdullah. Kemudian saudaranya Abdullah ini memuliakan Abdullah. Ternyata Abdullah itu menolak atau mengembalikan penghormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh saudaranya. Lelaki yang seperti Abdullah ini termasuk lelaki yang lemah. Jadi kalau kita dihormati orang, ya kita terima penghormatan itu, biar kita tidak termasuk lelaki yang lemah. Kemudian yang ketiga adalah wa ayyuqariba, mendekati ar-rajulu, siapa laki-laki, jariyatahu, pada budak perempuannya, au zaujatahu, atau istrinya, fayusibuha, lalu kemudian menjimak siapa lelaki ha, pada budak atau istrinya, qabla ayyuhaddithaha, sebelum sang lelaki ini mengajak berbicara kepada budak atau kepada istri, wa yu'anisaha, dan sebelum ia bersikap lembut, bersikap ramah kepada budaknya atau istrinya, wa yudhaji'aha, dan ia menjimaknya, wa yaqdi hajatahu, dan ia memenuhi hajatnya, minha, dari sang budak atau sang istri, qabla an taqdiya hajataha, sebelum sang budak atau sebelum sang istri memenuhi hajatnya, minhu, dari si lelaki. Contoh dari lelaki yang ketiga, misalnya ada seseorang yang bernama Abdullah. Kemudian Abdullah ini mendekati budak perempuannya atau istrinya. Lalu ternyata Abdullah ini menjimak budak atau istrinya sebelum ia mengajaknya berbicara, belum ada godaan, ada rayuan, belum bersikap ramah, bersikap lembut kepada sang budak atau sang istri, dan malah Abdullah ini menjimaknya dan ia memenuhi hajatnya, sudah orgasme, dia keluar duluan, sudah curut melalui istrinya tadi. Dan ternyata sang istri belum klimaks, belum orgasme, belum curut. Jadi dia belum enak, belum terpuaskan. Lelaki yang sedemikian termasuk lelaki yang lemah. Jangan sampai kalian ini kemudian asal tusuk saja, jangan. Jangan. Perlu ada sisi yang romantis.
kemudian perlu memberikan kepuasan. Begitu. Jangan sampai kalian keluar duluan. Kurang baik untuk kesehatan jiwa, mental, dan perasaan sang istri. Wa asyara, dan memberikan isyarat siapa Ibnu Yamun biqaulihi, dengan perkataannya Ibnu Yamun. Wa aqsidha yuaddi lisyiqaqi bainahuma sahi walil firaqi. Kebalikan dari ini semua bisa mengakibatkan pada pertikaian antara suami istri. Sahi, wahai sahabatku, walil firaqi, dan pada perpisahan. Maksudnya bagaimana? Artinya kalau kalian menjima istri kalian tanpa ada foreplay, tanpa ada perangsangan, tanpa ada bahasa yang romantis, tanpa ada sentuhan dan rabaan, yang sedemikian ini kalau kalian lakukan bisa mengakibatkan pada pertikaian, konflik, perceraian antara suami istri. Begitu wahai sahabat. Ila anna ityana zawji zawjatahu, bahwasannya menjimaknya suami pada istrinya min ghairi taqdimi mula'abatin, tanpa mendahulukan cumbu rayu, wala taqbili ra'sin, dan tanpa mengecup kepala, au ma'a taqbilin, atau bersamaan dengan kecupan fil ainaini, pada kedua mata. Mujibun, adalah mengakibatkan lil firaqi, pada perpisahan, perceraian, walisyiqaqi, dan perpecahan. Wahwa, sedangkan adapun itu al-mukhalafatu adalah pelanggaran, atau dalam makna lain al-mukhalafah itu adalah pemerkosaan. Sama saja dengan diperkosa meskipun istrinya. Wa yakunu, dan ada al-waladu, apa anak, jahilan, adalah goblok, bodoh, ghobiyan, yang dungu atau idiot, kama fin nasihat, sebagaimana yang ada pada kitab An-Nasihah. Jadi dari materi yang sudah kita kaji bersama, jangan sampai kita ini menjadi lelaki yang lemah. Di antara lelaki yang lemah itu adalah lelaki yang sudah jima tanpa ada foreplay, tanpa ada cumbu rayu, kemudian ia curut duluan, tidak membahagiakan istrinya, istrinya kecewa. Ini tidak baik karena ini bikin konflik dan bikin masalah nanti. Seperti itu. Dan kabar buruknya, dalam kitab An-Nasihah, anak yang dilahirkan nanti bisa menjadi bodoh dan dungu. Na'udzubillahi min dzalik wal iyadzu billah. Begitu. Makanya yang semangat dikaji bab jima, kemudian berolahraga, kemudian minum ramuan, minum resep herbal, seperti yang sudah dijelaskan pada channel Ma'had At-Tamimi. Biar kalian ini semangat, bahagia, dan bisa membahagiakan pasangan kalian. Begitu. Paham ya? Semoga bermanfaat. Faidatun, pada keterangan berikutnya adalah pahala orang yang menjima istrinya dengan niat yang baik setelah mengecup dan setelah cumbu rayu. Seperti apa pahalanya? Insya Allah kita ketemu pada video berikutnya. Wallahu a'lam bissawab.